kita ingin melihat pemimpin yang memenangkan Pilpres nanti, partai yang memenangkan Pileg nanti adalah pemimpin yang betul-betul tulus, ikhlas perjuangan untuk rakyat. Partai yang benar-benar pro rakyat. Kita yakin siapa yang bermain nanti akan terjungkal, yang menjungkalkannya rakyat bersama Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Abu Staminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, percaturan perpolitikan di negara kita semakin hari tampak semakin rumit saja. Kenapa tidak? Mulai dari persoalan hukum yang sekarang ini berkecamuk di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidiki telah banyak menyampaikan kepada publik dari hasil pemeriksaan terhadap 9 hakim ini. Terbongkar berbagai kesalahan, berbagai kekeliruan yang mereka perbuat selama ini. Paling tidak ini dalam dugaan sementara. Dan Ketua MK Anwar Usman terbukti bersalah. Kalau demikian, bagaimana efeknya kepada pencalonan Prabowo Subianto, Gibran, jika kita kaitkan bahwa kesalahan itu berdasarkan laporan dari berbagai elemen masyarakat terhadap putusan MK nomor 90 yang heboh itu, yang melempangkan jalan bagi Gibran Anwar Usman tentang batas minimum usia capres-cawapres yang selama ini dalam undang-undang yang lama 40 tahun jadi bergeser menjadi 40 tahun kecuali dia telah berpengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih dalam pemilu, yang dikatakan oleh para pakar itu putusannya telah keluar dari kewenangan MK sebagai peradilan yang dia diberi wewenang oleh rakyat hanya untuk menguji undang-undang apakah berlawanan atau bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, bukan menambah undang-undang. Kalau telah menambah itu atau membuat undang-undang yang baru atau pasal baru, itu sudah menjadi kewenangan DPR sebagai pembuat undang-undang. Kalau nanti dinyatakan putusan hakim ini tidak sah oleh MK, bagaimana jadinya pencalonan Prabowo Subianto Gibran? Ada yang mengatakan bisa jadi batal. Kalau batal nanti pencalonan Gibran, yang jadi pertanyaan, atau bisa jadi Gibran batal sebagai cawapres, Prabowo mundur sebagai capres, atau mengganti cawapresnya dengan yang lain. Kalau begitu,
tentu saja nanti bisa jadi Anwar Usman berhenti dari jabatannya kalau memang dia yang seperti disebut-sebut sekarang ini mendapatkan kesalahan yang sangat fatal atau yang sangat besar menurut MK. Kalau demikian berlanjut nanti kepada perjalanan penyelenggaraan Pilpres, maka ada dua pasang calon tinggal. Kalau Prabowo mundur, Gibran batal, Anwar Usman berhenti dari jabatannya. Kalau pasangan Ganjar Mahfud head to head dengan Anies Baswedan dan Caimin, jika nanti dimenangkan oleh Anies Caimin sebagai tokoh perubahan, tentu jadinya nanti Prabowo mundur, Gibran batal, Anwar Usman berhenti dari jabatan, Ganjar Mahfud kalah, Anies Baswedan dan Caimin menang, Indonesia berkeadilan. Ini tentu saja setidaknya pemikiran dari yang pro perubahan. Tetapi apakah bisa ini terjadi? Bisa jadi ini benar-benar terjadi. Bisa jadi ini benar-benar terjadi. Melihat fenomena sekarang ini sebab dilihat dari kedatangan 3 capres ke istana memenuhi undangan makan siang Presiden Jokowi baru lalu, masyarakat sepertinya melihat simbol bahwa Ganjar dan Prabowo itu pelanjut rezim Jokowi. Dari bersalamannya keduanya sama-sama menunduk. Anies yang pembawa perubahan ketika bersalaman kepalanya tegak sama dengan Jokowi. Kalau simbol itu diartikan oleh rakyat seperti apa yang kita sampaikan ini, tentu head to head antara pelanjut rezim dengan pembawa perubahan. Melihat kondisi sekarang ini, antusiasnya rakyat di mana-mana menyambut kedatangan Anies Caimin, bisa jadi Pilpres dimenangkan oleh Anies Caimin. Kalau itu yang terjadi, maka seperti dikatakan tadi, impian dari yang pro perubahan tentu Anies menang, Indonesia berkeadilan. Sahabat BN, percaturan politik sekali lagi sekarang ini semakin tampak demikian bergelombang, sehingga setiap hari kita seperti disajikan oleh dinamika yang begitu cepat dan tampak sekali perubahan-perubahan yang begitu selemiru di depan berkaitan dengan situasi politik yang perjalanannya sepertinya detik per detik. Namun sahabat BN, rakyat sekarang ini tampaknya memang sudah muak dengan dagelan-dagelan politik para politisi kita, para pemimpin kita. Rakyat sekarang ini telah bisa membaca mana politisi, mana pejabat, mana pemimpinnya yang pembohong, mana yang benar-benar jujur, mana politisinya, mana pemimpinnya yang negarawan, mana politisi pemimpinnya yang hanya sekedar politisi semata, yang mementingkan kepentingan politiknya saja, bukan kepentingan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Rakyat tidak bisa lagi sekarang ini tampaknya dikibuli lagi. Tidak bisa lagi. Rakyat sudah pintar. Mana para pemimpinnya, para elitnya, para politisinya yang pura-pura bertengkar dia
Padahal dia di ujungnya nanti akan bersatu. Siapapun yang menang, mereka sama-sama menikmati kemenangan itu. Dan di tengah perjalanan mereka seperti bertengkar, seperti bersaing. Rakyat telah membaca itu sekarang. Mana sekarang ini pemimpin yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat? Mana yang sekedar hanya kamuflase saja, yang berjuang untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan kelompoknya saja? Rakyat telah bisa baca. Dengan demikian, sahabat BN, hendaklah para pemimpin kita, para pejabat kita, para politisi kita sekarang ini berjujur-jujur saja kepada rakyat. Berjujur-jujur saja. Sebab kalau tidak, sekejap mata bisa malu sendiri. Kita melihat itu bagaimana KPK sekarang ini. Ketua KPK Firly Bahuri yang dulu terkesan banyak sekali hal-hal yang aneh-aneh dilakukannya, yang sampai ke dewas, walaupun dewas hanya memberikan peringatan-peringatan, teguran-teguran tertulis saja, bukan sanksi yang berat kepada Firly. Namun sekarang Firly tampak telah terdesak oleh kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukannya kepada SJL, mantan Menteri Pertanian. Kita tahu dulu KPK terkesan berupaya agar Anies bisa dijerat, bisa ditersangkakan. Namun kita melihat sekarang muncul sedikit-sedikit seperti ada yang mengkondisikan agar Anies terjerat hukum. Tetapi rakyat tidak rela. Makanya rakyat berjuang. Sehingga sekarang ini yang kita lihat, Firly yang telah hampir kena batunya. Jadi sekali lagi, tolonglah para politisi kita, para pemimpin kita, para elit kita di negeri ini, berjujur-jujurlah lagi kepada rakyat. Sebab rakyat sekarang ini telah merasakan betapa pedihnya kehidupan rakyat sekarang ini. Dengan ekonomi yang seperti sekarang ini. Dengan politik yang hingar-bingar seperti sekarang ini. Rakyat hampir-hampir sekarang ini mengatakan sulit mencari pemimpin sekarang ini yang betul-betul pro rakyat, yang betul-betul ikhlas dia untuk rakyat, yang banyak hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk partainya saja. Sahabat BN, kita ingin melihat pemimpin yang memenangkan Pilpres nanti, partai yang memenangkan Pileg nanti adalah pemimpin yang betul-betul tulus, ikhlas perjuangan untuk rakyat. Partai yang benar-benar pro rakyat. Kita yakin siapa yang bermain nanti akan terjungkal, yang menjungkalkannya rakyat bersama Yang Maha Esa. Itu yang akan menjungkalkannya. Yakinlah, kalau masih ada yang coba main-main untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan partai, untuk kepentingan kelompok saja dia maju, akan terpental. Kalau melakukan kecurangan nanti apalagi akan dilibas oleh rakyat nanti. Percayalah, rakyat sekarang ini tidak berada lagi pada tataran ketakutan, tetapi telah berada kepada tataran keikhlasan berjuang
untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar pro rakyat. Baik pemimpin di eksekutif, presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, maupun di legislatif, anggota DPR RI, anggota DPD, DPRD. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.